Di hati kami, ya, di hati kami, bersabdalah Tuhan. Penuhilah hati kami dengan roh-Mu dan firman-Mu. Mampukan kami memberi jawab kepada tantangan yang ada di dalam firman-Mu, tantangan untuk mengikut Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca bagian berikut dari Matius pasal 8. Kita membaca kali ini Matius 8 ayat 18 sampai dengan 27. Kita melanjutkan tema bulan ini dengan hari ini bertema jika kita mengikut Dia. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, mendengarkan pembacaan Matius 8 ayat 18 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali. Chris Tomlin dalam salah satu lagunya yang berjudul
I will follow. Punya lirik berbunyi begini. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I will love. How you serve, I will serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Itulah sebagian dari lirik lagu I Will Follow oleh Chris Tomlin. Saudara, mengikut Yesus memang mudah dinyanyikan. Tetapi benar-benar menjalaninya itu hal yang berbeda. Seperti ketika kita juga bernyanyi, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mudah jikalau menyanyikannya. Tetapi betapa berbeda ketika kita menjalaninya. Itu sebabnya ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Seperti nyanyian kita tadi. Ayat 19. Bagi Matius, perkataan itu menjadi titik tolak untuk pesannya. Pesan tentang mengikut Yesus. Dan di sini Injil Matius ingin berpesan melalui cerita. Ia hendak mengatakan, jika kita mengikut Yesus, ada 3 hal penting yang harus kita sadari. Pertama, melalui cerita percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat, Matius hendak menyeberangkan pesan tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu kita perlu sadar bahwa itu sebuah perjalanan. Itu bukan perhentian. Mengikut Yesus itu sebuah perjalanan, jalan terus, tidak kenal berhenti. Perhatikan jawaban Yesus. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ayat 20. Artinya tidak ada tempat untuk staying. Instead, we have to keep moving forward. Tidak ada tempat untuk berhenti. Kita harus terus berjalan. Itu sebabnya Eugene Peterson menerjemahkan kalimat jawaban Yesus ini dalam Alkitab The Message, terjemahan bahasa Inggris sehari-hari. Dia menerjemahkan begini. Are you ready to rough it? We are not staying in the best inns, you know. Kita tidak akan tinggal pakai nginep-nginep, enggak. Jalan terus. Ikut Yesus itu. Dengan kata lain, ikut Yesus enggak ada istirahatnya. Enggak ada berhentinya. Enggak ada liburnya. Kita tidak bisa minta day off dari Tuhan. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, hari ini
aku libur dulu ya, jadi orang Kristen, besok tak lanjutkan lagi. Hari ini aja day off Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, hari ini aku libur jadi orang Kristen, aku mau melakukan sesuatu sesukaku. Atau, Tuhan, dalam soal yang satu ini, dalam bidang yang satu ini, bidang keuangan, aku berhenti ikut Engkau. Engkau mohon, please Tuhan, jangan ikut campur kalau soal keuangan. Tapi kalau soal-soal lain, soal kegerejaan, soal pelayanan, enggak apa-apa. Aku ikut Tuhan. Tidak ada itu. Ikut Tuhan tidak kenal ada day off. Ikut Tuhan tidak ada kenal berhenti dalam perjalanan. Sekali kita ikut Yesus, seluruh waktu, semua aspek di hidup kita ikut Yesus. Itu yang Matius ingin katakan. Tidak ada cuti, tidak ada berhenti. Mengikut Yesus itu bukan pekerjaan, bukan occupation, not a job. Mengikut Yesus itu is a way of life, is a journey of life. Mengikut Yesus itu sebuah komitmen seumur hidup. It is a continuous commitment and way of life that applies at all times and in all places. Sekali kita install ikut Yesus, installment itu jalan terus. Tidak mungkin di uninstall lagi. Tetapi arti dari mengikut Yesus jalan terus ini bukan cuma itu. Perhatikan ayat 18. Ketika itu Yesus bertolak pergi. Karena apa? Karena orang banyak mengelilinginya. Ayat 18. Orang banyak mengelilingi dia. Bayangkan itu. Yesus dikelilingi. Supaya apa? Supaya dia stay di situ, bukan? Itu kecondongan kita manusia. Kita mau membuat Tuhan stay. Kita mau membuat Tuhan ada di tempat di situ saja, di mana kita mau dia berada. Kita ini maunya membuat rumah bagi Tuhan. Kita ini maunya merumahi Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia itu nggak akan sempat berhenti dan stay lama. Dia akan terus berjalan. Apa artinya ini? Saudara-saudara, dalam pembinaan NIPC, di mana kita menjadi host tahun lalu, di sini, Reverend Sean, salah satu pembicaranya, menyampaikan gagasan yang menarik. Dia bilang begini, gereja sebaiknya jangan berpikir hanya membawa masuk orang ke dalamnya. Dengan asumsi, di sini ada Tuhan. Di gereja ada Tuhan, oleh sebab itu kita mau orang luar datang masuk gereja. Sebab di sini ada Tuhan, ini rumah Tuhan. Satu sisi gereja rumah Tuhan tentu tidak salah. Ya. Tetapi kecenderungan kita adalah merumahi Tuhan. Itu beda. Kita menganggap Tuhan itu stay di sini
dan tidak ada di mana-mana dan jangan kemana-mana. Tuhan itu ya di sini, di rumah Tuhan. Makanya kita bawa orang masuk ke dalam gereja. Padahal menurut Reverend Sean tidak begitu. Tuhan itu ada di mana-mana, dia selalu berjalan dan dia bekerja di mana saja. Justru kita ini yang harus keluar dari gereja, mencari tempat di mana Tuhan bekerja di sana. Sebab dia juga ada di sana. Tuhan Yesus itu berada di sekolah. Dia berada di lapangan-lapangan basket, tempat para remaja bermain. Dia ada di playground-nya anak-anak. Dia ada di kafe. Dia ada di penjara. Dia ada di mana saja. Dia selalu jalan. Dia selalu ada di berbagai tempat. Kitalah yang harusnya ikut Yesus dan berada di tempat di mana Yesus berjalan dan bekerja, dan kita pun bekerja di sana. Itulah artinya misi. Itulah artinya kita pergi dan bermisi, bukan? Kalau kita pergi ke Covina Rehab, kita harus punya pemahaman Tuhan ada di situ. Dan dia melakukan pekerjaannya di sana. Oleh karena itu kita mengikut Yesus. Kita pergi ke sana untuk melakukan pekerjaan Yesus di sana. Gereja mengikut Yesus. Artinya bahwa kita berjalan ke tempat di mana Yesus berjalan, bukan? Pastor atau pendeta Richard Wurmbrand dari Rusia, dia pernah bilang begini, "Whoever wishes to meet Jesus must meet him in places where brothers and sisters of Jesus are hungry, thirsty, naked, unwanted, sick, or in prison. Whoever keeps himself distant from these places remain distant from Jesus." Ucapan yang challenging. Dia mau mengatakan siapapun yang berharap berjumpa Yesus harus menjumpai dia di tempat-tempat di mana saudara-saudara Yesus lapar, haus, telanjang, tidak diinginkan, sakit, dan dalam penjara. Siapapun yang menjauh dari tempat-tempat seperti ini tanpa disadarinya, menjauh dari Yesus. Sebab Yesus ada di sana. Saudara, ini tantangan besar untuk gereja, bukan? Untuk kita orang Kristen. Kalau kita hanya stay di sini, kita tinggal di comfort zone kita hanya menganggap Yesus ada di sini, dan kita cuma berpikir dan berharap orang lain datang ke sini, kita belum mengikut Yesus dalam arti yang sebenarnya. Kita sedang merumahi Yesus. Kita sedang mengelilingi Yesus. Padahal Yesus itu terus berjalan. Dia ada dimanapun tempat, di mana ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaannya. Saya dan Anda dipanggil untuk ikut Yesus. Artinya, pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus juga berada. Jika kita mengikut Yesus, itulah artinya yang pertama. Sekarang yang kedua. Melalui cerita percakapan dengan salah seorang murid, Matius memberitahu kita bahwa jika kita mengikut Yesus, kita harus tahu
mana yang terutama. Urusan mana yang terpenting dalam hidup ini. Kita harus tahu mana yang terutama. Oleh sebab itu, kepada murid yang minta izin menguburkan ayahnya dahulu, Yesus menjawab, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ayat 22. Ayat ini atau kata-kata ini memang sulit. Oleh sebab itu penafsir F.F. Bruce mengkategorikan kalimat Tuhan Yesus ini sebagai the heart sayings of Jesus. Tapi saya tidak bermaksud untuk memasukkan Anda dalam percakapan penafsiran kalimat ini. Saya secara sederhana mau mengajak Anda mengikuti pendapat Eugene Peterson. Ketika dia menerjemahkan perkataan ini dalam Alkitab terjemahan bahasa sehari-harinya, dia bilang begini, jawaban Tuhan Yesus itu bunyinya, "First things first. Your business is life, not death. Follow me. Pursue life." Simple. Eugene Peterson ingin mengatakan tempat pertama untuk yang utama. Urusanmu adalah dengan kehidupan, bukan kematian. Ikutlah aku, raihlah kehidupan. Menguburkan orang tua itu hal yang sangat penting bagi orang Yahudi. Tetapi hal yang sangat penting ini tidak setara kalau dibanding dengan yang terpenting dalam hidup ini. Dan itu adalah mengikut Yesus. Itulah arti perkataan Tuhan Yesus di sini. Mengikut Yesus itu perkara terpenting. Dan mengikut Yesus kita harus tahu mana yang terutama. Pemuda bernama Wi Sui Tiong. Ketika pertama kali dia percaya kepada Yesus, setelah membaca secari kertas sobekan bekas kertas pembungkus mercon, dia membaca ayat Alkitab, sobekan Alkitab, Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik. Dia tersentak membaca tulisan yang tidak pernah dia baca. Dan tulisan itu membuat hatinya mencari siapa yang ngomong ini. Sampai akhirnya singkat kata, dia mengenal Yesus, dibimbing menjadi orang Kristen. Tetapi ketika dia mengutarakan bahwa dirinya menjadi seorang Kristen, ayahnya marah besar. Karena mereka sekeluarga adalah penganut kepercayaan lain. Sehingga dia diancam, diusir ayahnya, dan kehilangan hak warisnya sebagai anak lelaki. Oh, itu penting dalam keluarga Tionghoa. Anak lelaki itu mengandung atau mempunyai hak waris yang lebih besar. Dia diusir dan kehilangan hak warisnya. Tetapi pemuda Wi Sui Tiong memilih ikut Yesus. Dan di kelak kemudian hari, dia menyaksikan bagaimana ayahnya, bahkan seluruh keluarganya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada tahun 1933, Wi Sui Tiong menjadi pendeta, ditahbiskan pada usianya yang ke-50. Dia menjadi pendeta pertama dari sebuah gereja yang kemudian berkembang menjadi GKI Jawa Timur. Itulah riwayat pendiri GKI Jawa Timur, Pendeta Wi Sui Tiong.
orang yang memilih untuk ikut Yesus sebagai yang terutama. Dan Tuhan tidak mengecewakannya. Yesus bukan minta kita meninggalkan orang tua atau meminggirkan kewajiban kita kepada orang tua. Yesus minta kita mengutamakan yang terutama. Pendeta Timothy Keller berkata begini, Jesus says, I want you to follow me so fully, so intensely, so enduringly, that all other attachments in your life look weak by comparison. Yesus itu berkata, aku ingin kamu ikut aku begitu sepenuhnya, begitu sungguh-sungguhnya, begitu setianya, sampai semua hal yang terkait dengan dirimu terlihat kurang penting jika dibandingkan dengannya, dengan mengikut Yesus. Sekarang pertanyaan kita, mengapa sih Yesus ini kok menghendaki prioritas begitu kuatnya? Dia mau diutamakan begitu rupa oleh kita. Mengapa? Jawabnya sederhana, saudara. Karena bagi dia, kita pun prioritas utama. Karena bagi dia, kita itu yang terutama. Kalau kita bukan terutama, dia tidak akan meninggalkan surga, menjalani jalan sengsara, menuju bukit Golgota untuk menyelamatkan kita. Kalau kita bukan prioritasnya, tidak ada salib Golgota. Karena kita prioritasnya, maka dia juga minta kita memprioritaskan dia. Sebab itu prinsip kehidupan ini. Saudara, kehidupan, kebahagiaan, keberhasilan dibangun dari mana? Dibangun dari dua sisi yang saling mengutamakan. Saya kasih ilustrasi. Dulu, ketika masanya anak-anak kami, Kevin dan Samantha, masuk perguruan tinggi, kami belajar satu prinsip penting, yaitu calon mahasiswa di Amerika ini, kalau mau masuk college atau uni, dia harus berada di college yang dia memprioritaskan college itu. Bukan asal daftar. Jangan harap kalau Anda cuma asal daftar. Anda yang daftar harus memprioritaskan college itu. Anda memang ingin masuk situ. Dan sebaliknya, college itu atau uni itu juga menghendaki atau memprioritaskan Anda ada di situ. Kalau itu terjadi, Anda diterima. Itu prinsipnya. Kalau mahasiswa itu menghendaki dan memprioritaskan universitas itu, dan universitas itu menghendaki mahasiswa itu, itulah jalan yang terbaik untuk dia bisa masuk dan studi di situ. Prinsip itu kami pelajari, itu saling memprioritaskan, itu membuat a good match. Nah, dalam hidup saudara, prinsip good match itu berlaku. Kalau orang tidak serius, dia cuma setengah-setengah kepada Anda, jangan memberikan milikmu seluruhnya kepada dia. Itu sia-sia. Sebaliknya, berikanlah yang terbaik kepada dia, kepada pihak yang memang memprioritaskan dirimu. It will be a good match.
Apakah dalam keluarga prinsip ini berlaku? Oh ya, sangat. Kalau seorang suami mengutamakan istrinya dan berbalas demikian, istri itu memprioritaskan suaminya. Apa yang bisa memisahkan mereka? Sulit, sebab keduanya saling mengutamakan. Tapi kalau yang satu mengutamakan, yang lain tidak peduli, ada ruang hampa besar, semua bisa masuk dan mengacaukan kehidupan pasangan itu. Berbisnis. Kalau Anda berbisnis serius dengan pihak rekan bisnis yang juga serius mengutamakan Anda, itulah bisnis yang baik. Sebaliknya, kalau Anda berbisnis dengan orang yang tidak menganggap Anda penting, rugi besar Anda. Belajar. Kalau Anda belajar serius pada guru yang juga serius mengajar Anda, pasti nggak percuma Anda belajar. Karena Anda belajar di tempat yang serius, kepada orang yang mengajar Anda dengan serius. Tapi kalau Andanya serius, yang ngajar enggak serius, rugi, sebaiknya Anda pergi dan cari guru yang lain. Itu prinsip kehidupan. Kalau Anda menyayangi keluarga Anda, orang memang yang nyata-nyata mendahulukan dan membela Anda, itu worth it. Itulah keluarga. Orang-orang yang saling mengutamakan dan saling membela. Kebanyakan kesalahan manusia di dalam hidup ini adalah tidak ketemu match-nya itu tadi. Prioritasnya nggak sama. Kita memberi besar kepada sesuatu atau seseorang yang baginya kita bukan siapa-siapa. Atau sebaliknya, kepada orang yang membela kita mati-matian, malah kita menyia-nyiakannya. Itulah kehancuran. Tuhan Yesus benar. Ibaratnya orang mengurus orang mati. Kalau orang hidup mengurus orang mati, nggak match. Orang hidup, uruslah sesama orang hidup, uruslah kehidupan, maka akan lahir kehidupan. Siapa yang memprioritaskan kamu, pilihlah dia sebagai prioritasmu. Tuhan memprioritaskan kita. Oleh sebab itu, kita layak memprioritaskan Dia. Mengikut Yesus artinya adalah kita tahu mana yang terutama. Yang ketiga, terakhir, melalui cerita angin ribut diredakan, Matius hendak menyampaikan pesan, jika kita mengikut Yesus, sadarlah bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih kuat daripada Yesus. Matius menceritakan sesudah angin ribut itu secara ekstrim reda, dari ngamuk sekali, tiba-tiba menjadi teduh sekali. Waktu itu murid-muridnya digambarkan sangat terheran-heran. Eugene Peterson melukiskan dalam penterjemahannya dengan mengatakan murid-murid itu sampai menggosok-gosok matanya. Seperti tidak percaya pandangannya sendiri dan bertanya, "What's going on here?" Wind and sea come to heal at his command.
What's going on here? Orang apakah dia ini? Kata LAI terjemahannya. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Penggambaran Matius ini dahsyat. Sebab antara angin ribut yang begitu menakutkan murid-murid dengan Yesus tidak ada bandingannya sama sekali. Itu bukan lawan sebanding. Ketika angin itu mengamuk disebut severe storm. Badai yang amat besar dan menakutkan. Yesus sedang apa? Matius menceritakan Yesus sedang tidur. Bahkan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lain, Yesus itu tidur nyenyak. Oh, waktu angin ribut itu mengamuk keras, Yesus tidur nyenyak. Kalau itu dibandingkan ada pertempuran antara dua kekuatan, yang satu mengerahkan seluruh kekuatannya, yang satunya tidur. Mengapa? Karena tidak sebanding. Yang tidur ini santai saja, sebab bagi dia lawannya tidak sebanding. Dia jauh lebih besar. Perjalanan ikut Yesus memang tidak dijamin bebas badai. Enggak. Perjalanan ikut Yesus tidak sepi hambatan. Bukan jalan tol bebas hambatan. Perjalanan ikut Yesus tidak didismiss dari bahaya. Perjalanan ikut Yesus tidak diliburkan dari kesukaran. Tidak. Tapi satu yang pasti, perjalanan itu perjalanan bersama dengan Dia yang jauh lebih besar daripada semua hambatan dan badai apapun yang menerpa kita. Setiap orang dalam hidupnya punya badainya sendiri-sendiri. Ada hambatan dan angin ributnya sendiri. Kadang kencang, kadang amat kencang. Kadang badai itu seperti badai yang mengamuk dan membuat hidup kita goncang dan gelap kiri kanan, tidak lihat apa-apa. Tapi sadarlah, kalau Anda ikut Yesus, Matius ingin berkata, Yesusmu itu lebih besar daripada semua badaimu. Hari ini dunia sedang dilanda badai penularan virus corona, badai besar. Efeknya domino, merambat kemana-mana, bukan hanya di bidang kesehatan yang mengancam nyawa, tapi juga di bidang transportasi yang menghapuskan banyak jadwal penerbangan. Juga di bidang bisnis dan ekonomi yang mengancam banyak rezeki hilang atau berhenti. Di bidang pendidikan yang menghambat proses belajar, banyak murid dirumahkan dan tidak belajar di sekolah. Bursa saham meluncur jatuh dan diikuti oleh semua efek domino yang lain di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Sungguh ini bukan badai sederhana. Seluruh dunia terkena dampaknya. Gubernur California sudah menyusul dengan pengumuman state of emergency.
Badai ini memang bisa menakutkan dan melumpuhkan. Tetapi kita tetap harus balance. Di satu sisi, jangan meremehkannya. Jangan menganggap kalau orang beriman otomatis tidak akan menghadapi masalah ini. Atau kita ini akan bebas dibanding orang lain. Itu terlalu sombong. Tetapi sisi lain, juga jangan dibuat panik olehnya. Jangan menganggap enteng, tetapi juga jangan dibuat panik seperti murid-murid yang panik karena serbuan badai itu. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan dalam kewaspadaan yang pantas. Kalau memang dianjurkan lebih sering cuci tangan, sebaiknya itu kita lakukan. Jangan berkata, saya orang Kristen dilindungi Tuhan, saya tidak perlu cuci tangan. Itu terlalu gegabah. Tetapi juga jangan dibuat menjadi amat panik sekali, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita ini sangat takut sekali untuk bersentuhan dengan dia. Sekalipun di beberapa gereja memang sudah dianjurkan passing peace-nya sebaiknya tidak usah sementara ini, enggak usah touching. Cukup senyum dan berkata, peace be with you dari jauh saja. Kalau memang ada gereja yang melakukan itu, jangan dihakimi. Jangan mengatakan, oh itu gereja tidak beriman itu. Masa gitu aja tidak mau. Takut. Tidak. Kewaspadaan harus dilakukan. Kalau Anda termasuk yang berani menyentuh dan masih mau bersalam-salaman langsung, ya syukur. Tapi kalau ada orang lain tidak mau melakukannya lagi, jangan merasa bahwa mereka kurang beriman dibandingkan Anda. Badai ini tetap sebuah badai. Kalau kita tidak waspada dan menjadi pandemik di seluruh dunia, efeknya memang bisa tidak terduga. Tapi di satu sisi lain, kita jangan panik. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan panic buying yang membuat harga pasar menjadi anjlok dan merusak semua. Jangan menjadi egois, jangan menjadi egosentris, memikirkan diri sendiri. Satu hal yang kita harus tahu, badai apapun dalam hidup ini, Yesus lebih besar daripadanya. Jika kita ikut Yesus, kita harus tahu siapa yang kita ikuti. Dan Matius ingin mengatakan, yang kau ikuti adalah Dia yang bisa berkata kepada angin dan danau yang mengamuk, diam, tenanglah. Dan laut itu menjadi teduh sekali. Sebab Dia, Yesus, yang lebih besar dari segala badai di dalam hidup kita. Jika kita mengikut Dia, satu, Matius mengingatkan bahwa kita akan berada di tempat di mana Dia berada. Kita tidak hanya berada di comfort zone kita. Itu satu. Jika kita mengikut Dia, dua, Matius menganjurkan kepada kita untuk menjadikan Dia sebagai yang terutama dan yang pertama. Sebab Dia juga menempatkan kita sebagai yang terutama dan pertama. Yang ketiga, jika kita mengikut Dia, Matius menegaskan jaminannya
bahwa Yesus itu lebih besar daripada bahaya apapun yang menghadang jalan kita. Siapkah kita? Bukan hanya bernyanyi, tetapi menjalani, ikut Yesus. Amin.